Hello, how are you all? I hope all of you are doing great. So, today we are going to learn and discuss about comparative and superlative. In this topic, we are going to learn about, pada topik kali ini kita akan membahas atau belajar mengenai yang pertama, what comparatives and superlatives are. Apa itu komparatif dan juga superlatif. Yang kedua, how to properly use comparative and superlative, bagaimana cara menggunakannya. Dan juga exceptions, pengecualian dalam penggunaan komparatif dan juga superlatif. Before we start, sebelumnya yang perlu kita ketahui, every time you compare in English, you must always use then. Setiap kali kita akan membandingkan sesuatu dalam bahasa Inggris, kita harus selalu menggunakan kata than atau yang berarti dari atau daripada. Kita tidak menggunakan kata that. Nah, contohnya, she is more beautiful than flowers. Dia lebih cantik daripada bunga-bunga itu. He prefers going to the beach than going to the mountain. Dia lebih memilih untuk pergi ke pantai daripada pergi ke gunung. I prefer Coca-Cola than Sprite. Aku lebih memilih Coca-Cola daripada Sprite. Jadi penggunaan than atau yang berarti daripada sangat penting dalam comparatives dan juga superlatives. What are comparatives and superlatives? So comparatives are adjectives that compare only two things. Jadi, komparatif merupakan kata-kata sifat yang mengkomparasikan atau membandingkan hanya dua hal. Jadi, jika kita ingin membandingkan dua hal, kita menggunakan komparatif. How to use comparative? Bagaimana cara kita menggunakan comparative? Nah, ini adalah aturan-aturan atau rules di mana kita akan menggunakan comparative. Yang pertama, don't forget, comparatives are used only to compare two things. Komparatif hanya digunakan untuk membandingkan dua hal. The clue word for comparatives is more. Jadi jika kita menggunakan comparative, clue word-nya adalah kita harus menggunakan more, kata more. Add an er, which is an abbreviation of more, at the end of the adjective. Kita dapat menambahkan er, yang mana merupakan kependekan dari kata more pada akhir dari kata sifat. Selanjutnya, if the adjective is too short, duplicate the last letter. Jadi jika kata sifatnya atau adjektifnya itu terlalu pendek, kita dapat hanya menduplikasi kata akhir dari er atau are. Then you would say, misalnya jika kalian ingin menjelaskan kepada seseorang bahwa kalian lebih tua daripada adik kalian, kita bisa mengatakannya seperti, I was born first than my brother, so I'm older than him. Saya lahir lebih dulu daripada adik laki-laki saya, jadi saya lebih tua daripada dia. Nah, dalam hal ini, karena old di sini atau kata sifat di sini merupakan kata sifat yang pendek, jadi kita menggunakan i dan juga are yang ditambahkan sebagai imbuhan di akhir dari kata sifat ini untuk menunjukkan bahwa kita lebih, dalam hal ini lebih tua daripada him atau daripada dia. Kita tidak bisa mengatakan I am more old than him. Jadi it's like mixing the word more with the adjective. Jadi ini seperti kita mencampurkan kata more dan juga kata-kata sifatnya. Jadi ini seperti more yang ditambahkan dengan adjective. Nah, selanjutnya untuk contoh-contoh yang lain adalah I am faster than you. Saya lebih cepat daripada kamu. Kita tidak mengatakannya I am more fast than you. Karena fast di sini adalah kata sifat yang pendek. Nah, terdapat perbedaan di sini. She is lazier. Lazier di sini berasal dari kata lazy. Lazy adalah kata yang memiliki dua suku kata. Karenanya kita menghapuskan huruf Y dan kita ganti dengan huruf I. Dan juga kita tambahkan abbreviation atau kependekan dari kata more di akhir katanya menjadi lazier. Kemudian untuk kalimat pertama, mengapa tidak kita perlakukan seperti kalimat kedua? Karena dia memiliki hanya satu suku kata, fast. Jadi kita hanya menambahkan imbuhan
er di akhir katanya. Nah, kemudian bisa kita lihat dalam contoh-contoh selanjutnya, meat is more expensive than vegetables. Daging lebih mahal daripada sayur-sayuran. Ini kita menggunakan kata more sebelum kata sifatnya. Kenapa? Karena expensive terdiri dari 3 suku kata. Expensive. Karenanya kita menambahkan imbuhan more sebelum kata sifat itu untuk menunjukkan bahwa dia lebih. Dalam hal ini lebih mahal. Kalimat Harry Potter have more fans than Narnia. Harry Potter memiliki lebih banyak penggemar daripada Narnia. Kita menggunakan more dalam hal ini karena fans itu bukan adjective. Jadi kita menekankan bahwa fans atau penggemar Harry Potter itu lebih banyak daripada penggemar Narnia. Pada contoh selanjutnya, vanilla is better than chocolate. Dalam hal ini, mengapa kita menggunakan better? Apa itu better? Jadi, better ini merupakan kata tidak teratur dari kata good atau yang berarti baik. Jadi dalam hal ini, vanilla is better than chocolate, itu berarti vanilla itu lebih baik daripada coklat. Nah, selanjutnya, what is superlative? Superlatives are adjectives that compare more than two things. Superlatives adalah kata-kata sifat yang mengkomparasikan atau membandingkan lebih dari 2 hal. Dan how to use superlatives? Bagaimana cara kita menggunakan superlatives? So first, don't forget superlatives are used to compare more than 2 things. Jangan lupa bahwa superlatives itu digunakan untuk membandingkan lebih dari 2 hal. The clue word for superlatives is most. Jadi clue word atau kata clue dari superlatives adalah penggunaan kata most. Yang ketiga, add an est or est, which is an abbreviation of most, at the end of the adjective. Kita bisa menggunakan kata est, which is an abbreviation of most, yang merupakan kependekan dari kata most pada akhir dari kata sifat tersebut yang digunakan pada kalimat. If the adjective is too short, duplicate the last letter. Jika kata sifatnya terlalu pendek, kita bisa hanya menambahkan s dan juga t. Nah, contohnya pada kalimat ini, I am the fastest runner. Saya adalah pelari tercepat. Jadi, dalam hal ini, fastest adalah gabungan kata dari fast, kata sifat fast, yang ditambahkan dengan est atau est, yang berarti most, yang berarti paling. Jadi, saya adalah pelari yang paling tercepat. Nah, kita tidak bisa menggunakan kata most ini dalam konteks kalimat ini seperti ini, I am the most fastest runner. Kita tidak bisa seperti itu. Nah, contoh yang lainnya adalah my house is the largest one in our neighborhood. Rumahku adalah yang paling besar di lingkungan kami. Selanjutnya, this is the smallest dog I have ever seen. Ini adalah anjing terkecil yang pernah aku lihat. Jadi, kata kunci dari superlatives adalah paling, yang paling. Karena dia membandingkan tidak hanya 2 hal, namun banyak hal. Confirming regular comparatives and superlatives. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Pertama adalah contoh one syllable adjectives atau kata sifat yang terdiri dari 1 suku kata. Nah, contohnya adalah adjective tall atau kata sifat tall yang berarti tinggi, comparative-nya bentuknya adalah taller. Sementara bentuk dari superlatifnya adalah tallest. Selanjutnya fat, fatter, fattest. Big, bigger, biggest. Sad, sadder, saddest. Nah, ini merupakan contoh. Selanjutnya yaitu two syllable adjectives atau contoh kata sifat yang memiliki 2 suku kata. Adjective happy yang berarti bahagia, comparative-nya adalah happier, kemudian superlatifnya adalah happiest. Selanjutnya simple yang berarti sederhana, simpler, simplest. Busy yang berarti sibuk, comparatifnya busier, busiest. Tilted yang berarti miring, bentuk komparatifnya adalah more tilted. Sementara bentuk superlatifnya adalah most tilted. Nah, bisa kita lihat dalam hal ini jika suatu kata sifat atau adjective memiliki 2 suku kata, kita bisa menggunakan 2 pilihan. Kita bisa menggunakan more atau kita juga dapat menggunakan imbuhan e dan juga r di belakang dari kata sifat tersebut. Yang selanjutnya adalah tangled yang berarti kusut. Bentuk komparatifnya adalah more tangled, sementara bentuk superlatifnya adalah most tangled. Comparative di sini berarti lebih, sementara superlatif itu berarti paling. Jadi happier, lebih bahagia,
happiest, paling bahagia. Simpler, lebih sederhana. Simplest, paling sederhana. Busier, lebih sibuk. Busiest, paling sibuk. More tilted, lebih miring. Most tilted, paling miring. More tangled, lebih kusut. Most tangled, paling kusut. Nah, selanjutnya contoh dari 3 or more syllables adjective, yaitu kata sifat yang memiliki 3 atau lebih suku kata. Nah, contohnya seperti important, yang berarti penting. Bentuk komparatifnya adalah more important. Superlatifnya adalah most important. Selanjutnya adalah expensive, yang berarti mahal. Bentuk komparatifnya adalah more expensive. Superlatifnya adalah most expensive. Bisa kita lihat, dalam hal ini, kita harus selalu menggunakan perbandingannya atau more dan most di awal kata sifat yang digunakan pada kalimat itu. Nah, ini adalah bentuk dari irregular comparatives and superlatives adjectives. Bentuk tidak teratur dari kata sifat, komparatif, dan juga superlatif. Contohnya adalah good, bentuk komparatifnya adalah better, sementara superlatifnya adalah best. Selanjutnya, bad, bentuk komparatifnya worse, sementara bentuk superlatifnya adalah worst. Little, bentuk komparatifnya less, sementara superlatifnya least, yang paling sedikit. Less berarti yang lebih sedikit. Much, bentuk komparatifnya berarti more, sementara bentuk superlatifnya berarti most. Far, di sini terdapat dua pilihan, sama saja artinya. Far, bentuk komparatifnya adalah further atau farther, sementara bentuk superlatifnya adalah furthest atau farthest, yang terjauh. Farther berarti yang lebih jauh. Seperti itu. Well then students, I hope all of you understand about our materials for today. Thank you for your attention. I hope all of you are doing great. And stay healthy, stay hydrated, and stay happy. See you!